teknik memasarkan diri. Silakan kepada rekan-rekan yang baru join webinar untuk langsung bisa absen, ketik di chat room paling bawah tombolnya nama lengkap kalian sesuai dengan KTP, lalu nama pelatihan Arsike Consulting. Harap diingat ini adalah pelatihan Arsike Consulting, jadi bagi rekan-rekan yang tidak membeli pelatihan Arsike Consulting, mohon untuk bisa meninggalkan ruangan meeting di Zoom ini, karena ini hanya untuk 5 program kami. Narasumber kita hari ini adalah Bapak Riki Ramadan, founder dari Arsike Consulting. Beliau sudah mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa sekali di bidang sumber daya manusia. Webinar ini akan kita laksanakan selama 20 menit. Dan bagi kalian yang sudah pernah webinar sebelumnya dengan satu pelatihan, harap untuk meninggalkan room meeting ini karena syarat dari webinar hanya 1 kali saja dalam 1 hari. Dan silakan kalian untuk screenshotkan foto kalian di komputer atau HP untuk kalian mempunyai bukti bahwa kalian sudah mengikuti webinar. Silakan Pak Riki, nampaknya sudah 100 orang untuk join, silakan Pak. Oke, halo, selamat datang di webinar Arsike. Jangan lupa nyalakan kamera depan agar kami bisa merekam wajah Anda. Selamat siang. Kami dari Arsike berterima kasih karena kalian telah memilih program kami dan kalian telah meluangkan waktu. Ya, buat teman-teman yang lagi sibuk seperti Yuswardi gitu ya. Oke, buat teman-teman yang sedang sibuk, mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin ada yang lagi jaga warung, banyak kegiatannya. Mungkin meluangkan waktu, anggaplah cuma 20 menit misalnya gitu. Apa tujuan dari webinar ini? Pertama, webinar ini selain dari kewajiban yang kalian harus lakukan dari prakerja, webinar ini juga membawa teman-teman untuk bisa memahami khasanah baru dari apa yang kalian pelajari secara teori. Kalian kan belajar teori itu di Arsike. Ya. Kalian belajar teknik wawancara kerja, berbicara depan umum, presentasi, lalu teknik bekerja dalam tim, memasarkan kemampuan diri. Jadi kalian sebenarnya belajar teori kan. Selama ini belajar teori, belajar tuh cuma nonton video, dengerin podcast, buka PDF gitu. Lalu kalau sudah misalnya kejadian kayak begitu, bagaimana cara menerapkannya? Nah, fungsi dari webinar ini adalah yuk kita belajar sambungin. Contoh ya, misalnya saya ke Yanti Ahmad. Yanti Ahmad nih belajar teknik wawancara kerja. Misalnya, si Yanti ini belajar teknik wawancara kerja. Nah, ngapain sih belajar teknik wawancara kerja? Itu tuh aja harus dipelajari. Pertama, kalian itu akan bertemu dengan orang asing. Maksudnya orang asing itu orang yang tidak kalian kenal. Orang yang tidak kalian kenal ini akan memegang informasi yang kalian punya dalam bentuk tertulis. Misalnya dalam bentuk CV, surat lamaran. Ya kan? Ini orang nggak kenal. Tiba-tiba kalian dipanggil kerja. Nama HRD-nya Ibu Vina. Misalnya nama HRD-nya Vina nih. Si Vina. Ya, mohon suaranya Pak Riki. Vina ini memanggil Yanti. Terus Yanti dipersilahkan lalu disuruh menceritakan tentang apa yang dia tulis ke dalam CV. Jawaban Yanti karena dia tidak tahu tekniknya, dia tidak ngerti bagaimana cara menceritakannya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Mungkin Bapak bisa atau Ibu bisa lihat saja di CV. Silakan di-mute, Min. Ibu bisa lihat aja di CV. Wah, ini kan cenderung tidak tepat. Ya kan? Jadi apa yang harus dilakukan pada saat teknik wawancara kerja? Pertama, kalian harus ingat, goalnya apa? Goalnya adalah orang mengetahui kapasitas dan kualitas Anda, kan? Sedangkan orang ini belum pernah ketemu sama Anda seumur hidup. Baru hari itu doang aja dia ketemu, memanggil Anda di pekerjaan. Oke? Lalu, gimana caranya? Pertama, tentukan goals-nya. Yang kedua, tentukan cara mengucapkannya, cara mengatakannya, cara mengkomunikasikannya. Apapun itu ide yang sedang ditanyakan.
Contoh, boleh ceritakan tentang kelebihan Anda dan kekurangan Anda. Waduh, si Andi Ersa Yulanda pusing nih kalau udah ditanya kelebihan dan kekurangan. Misalnya gitu. Ya nggak? Si Vida Full juga pusing juga kalau ditanya kelebihan dan kekurangan. Ya, si Basri juga bengong kalau ditanya. Si Yusuf Saiful Rahman juga bengong kalau dibilang, ayo coba kenalkan ini Anda apa? Kehebatan Anda. Wah, bingung kalau disuruh ngomong kayak gitu. Coba kalau kita pandai berdiplomasi dengan teknik. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Jadi, kalau saya ditanya kelebihan, mungkin ini yang bisa saya analisa. Saya merasa ini masih perlu ada asesmen lanjut. Saya merasa adalah saya orang yang sangat teliti. Saya kasih contoh dalam kehidupan saya, wah cerita ngomong kayak gitu. Wah enak deh, dengerin ya. Ya nggak? Gitu. Enak dengerinnya. Kenapa? Karena nggak tergagap-gagap. Jadi dia tahu cara menyampaikan supaya orang mengerti, pilihan katanya rapi. Gitu. Jadi nanti Zulfikar kalau misalnya ditanya, Zulfikar, kamu melamar sebagai supir nih. Zulfikar nih lagi sambil nyetir dia mobilnya pick up tuh kelihatan kayaknya. Zulfikar nih misalnya sambil mau ngelamar jadi supir. Bisa tekniknya. Selamat siang, Bapak. Jadi kebetulan pengalaman saya sebagai supir itu kurang lebih 4 tahun. Dan dari 4 tahun itu saya bisa membagi dua. Jadi 3 tahun pertama saya sebagai supir ini, sedangkan 1 tahun terakhir saya supir ini. Di setiap masing-masing bidang saya bisa bilang bahwa saya bertumbuh di poin-poin tertentu. Waduh, enak deh ngomongnya. Ya kan? Emang bisa, Pak? Saya cuma supir, Pak, ngomong kayak gitu. Belajar dong. Kan ada tekniknya. Cara belajarnya gimana, Pak? Nggak usah jauh-jauh. Ada RCK, ada YouTube, ada Google. Ya nggak? Terus, gimana cara belajarnya? Gampang. Sepulang dari webinar ini, nyalakan kamera depan Anda, bikinlah review apapun itu, lalu Anda tonton kembali video Anda. Kalau si Vida bilang, waduh, gue belum cakep nih, jilbab gue masih miring-miring nih, ulang lagi ya. Ya kan, si Anare Sumartika bilang, waduh, alis gue masih ketinggian nih sebelah, benerin lagi ya kan. Si Suryana misalnya, waduh ngomong gue masih terbata-bata nih katanya gitu. Wah, gue harus ulang nih videonya. Gitu. Si Adi bilang kayaknya gue udah keren nih. Kalau udah oke, si Adi Kurniawan bilang nih, kalau udah keren nih, kalau udah oke, gue posting nih di sosial media. Lihatlah betapa teman-teman Anda terpukau yang tadinya Anda status-statusnya galau, mencintaimu apa adanya adalah jalan hidup. Suaranya mohon, Diganti Pak. statusnya tiba-tiba jadi keren gitu. Anda menjelaskan sesuatu, ya kan? Apalagi orang yang nggak kenal sama Anda, nggak ada judgement dia. Ya nggak Yuwana? Yuwana ngapain ngumpet? Oke? Jadi saatnya kita bisa menjelaskan kepada orang tentang kualitas dan kapasitas kita. Gitu. Misalnya Sheila sama Friska nih lagi menyimak dengan seksama, ya kan? Lagi menyimak dengan seksama bagaimana nih supaya saya nanti bisa dikenal oleh orang lain. Gimana caranya? Belajar, ada tekniknya. Jadi kalian nanti seusai pandemi, percaya kan pandemi pasti usai kan? Silakan dimin. Percaya kan pandemi pasti usai. Kalau pandeminya sudah usai, persaingan kalian juga bakalan lebih tinggi. Semua orang pada ngelamar kerja. Si Bella, Andriani mau ngelamar di salon. Semua orang pada ngelamar di salon. Kehebatan kamu apa dong? Ya enggak, Yuswardi mau ngelamar di minimarket. Semua orang pada ngelamar di minimarket setelah pandemi. Kelebihan kamu apa? Jadikanlah itu hal yang lebih tinggi daripada orang lain. Jadi kamu di atas permukaan. Si Rifki Mulyana ini sebenarnya jago misalnya programming komputer. Orang tuh tapi karena dia jarang ngobrolin ke orang, orang taunya dia tuh cuma main game aja, game komputer. Ya enggak? So far, ini yang kita coba
sampaikan, kita coba terapkan. Kenapa sih teman-teman perlu banget memperkenalkan diri ke dunia luar, menunjukkan kualitas kita, karena saingan kita udah bukan lagi tetangga terdekat, udah bukan lagi orang satu kampung atau satu desa, tapi sudah nasional dan internasional. Kalau mau ngelamar kerja udah tinggal kirim internet, udah nggak pakai lagi amplop-amplop coklat, ya kan? Udah tinggal kirim CV by internet. Jadi saingan kalian ya banyak. Sama kayak kalian mau masuk prakerja kan desek-desek. Ya kan saat kalian mau masuk prakerja dulu-duluan. Bahwa communication is above all skills. Komunikasi itu di atas semua skill. Skill apapun, Pak Raharjo nih saya lihat ternyata mungkin Pak Raharjo ini pandai membuat furniture. Tapi kita nggak tahu karena Pak Raharjo tidak pernah menyampaikannya kepada orang lain. Si Zainus ternyata dia jago potong rambut misalnya. Tapi Zainus ini nggak pernah ngasih tahu sama orang nih guys. Nih cara potong rambut samping itu kayak gini supaya nggak kelihatan terlalu panjang misalnya. Di videoin. Jadi pulang dari webinar ini, selesai webinar ini, pakailah kamera depan Anda. Jadikanlah kamera ini sebagai sarana buat belajar. Rekam semua review yang Anda lakukan. Pak, nggak ada ide Pak buat review, ngapain ya? Gampang. Kalian kan ikut webinar nih. Coba deh kalian ceritakan sama orang yang nggak ikut webinar. Bikin semenarik mungkin gitu loh. Halo teman-teman, hari ini gue alhamdulillah tadi ikut webinar gratis loh dari Prakerja. Jadi di webinar ini gue ditekankan untuk bisa meningkatkan kompetensi komunikasi. Buat apa? Buat A, B, C, D. Wah ceritain. Bikin video tonton ulang. Kalau videonya sudah oke, coba taruh di sosmed. Ya, biarinlah teman-teman Anda itu yang terbiasanya ngebully Anda tiba-tiba jadi bengong-bengong sendiri. Keren juga nih orang gitu kan. Lama-kelamaan semua update-nya, ya nggak Imam? Si Imam Topik nih misalnya, wah tadinya si Imam ini biasanya galau sama cewek, sekarang malah jadi keren-keren videonya. Ya kan, Andrean Wong misalnya, wah tadinya ngomongin tongkrongan mulu, ganti dong, bosen tongkrongan mulu. Kualitas ente yang harus dinaikin. Malu lah, ya nggak Haryati Fitriana? Oke? Nggak malu lah, maksudnya jangan sampai kita tuh nggak dikenal sama orang. Karena nanti saingan Anda banyak, bukan banyak lagi, banyak. Setelah pandemi semua pada buka, Ramayana buka, Matahari buka, minimarket buka, supermarket buka, pabrik buka, perkantoran buka semua. Terus kamu nggak mencoba belajar sesuatu gitu, nggak mencoba membuat portfolio atau tabungan buat kamu tuh jadi hebat. Capek deh, masa gajinya mau segitu-gitu aja. Dong, come on. Ngelamar tuh tahu-tahu, wah kamu saya jadiin manajer. Misalnya. Manajer pawang buaya, ya bisa aja. Oke. Jadi intinya, saya mau bilang, silahkan deh kalian pelajari ilmu yang tidak bayar lagi. Ini nggak bayar, coy. 1 juta dipakai cuman buat 199.000, habis itu yang penting mah gue dapet insentif. Sayangin aja duit rakyat. Ini kan udah buat ngasih Anda beasiswa loh itu. Itu duit pajak saya juga tuh. Beasiswa yang Anda pakai itu duit pajak saya juga. Pakailah, maksimalin aja, habisin. Tapi belajar, ya kan? Jangan cuma jadi ajang buat cari insentif doang. Oke? Saya rasa itu saja dari kita. Kenapa teman-teman perlu diingatkan lagi bahwa apa yang kalian pelajari, apa yang tertulis, apa yang ada di video, ada yang di podcast di sekolahmu itu teori semua. Prakteknya Anda yang menjalankan. Ya nggak, Afniati? Praktekin lah, ya kan? Apapun yang Anda lakukan, praktekin. Ya, Pak Sofyan Hadi, praktekin ya. Pakai kamera depan. Coba jelaskan apa review, apaan aja semenit aja. Lagi ngopi, review aja kopinya gitu. Oke? Nggak perlu minder, nggak perlu malu.
Oke, saya rasa sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri webinar. Harap ingat bahwa communication is above all skills. Communication harus di atas dari semua skill. Skill apapun yang Anda punya, ya. Harus ada teknik mengkomunikasikannya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menghadiri webinar kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Jaga protokol kesehatan, pakai maskernya di mulut bukan di jidat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Salam sukses. Oke, bye. Silakan admin.